Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, jumpa lagi penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera Anda untuk mau menjelaskan tentang pembelian sarang cong. Karena ada pertanyaan lagi di bawah kolom komentar. Jadi begini saudaraku, sebelum saya lanjut kontenku ini, tolong ditonton sampai habis, sampai full, supaya ada hikmah bisa dipetik di dalamnya ya. Namun sedikit kita harus syukur saudaraku ya, dimanapun temanku Anda berada, baik saudaraku mulai Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik di dalamnya ya. Namun sedikit itu kita harus syukur ya saudaraku, jangan cari banyaknya, biar sedikit yang penting bermakna, bermanfaat untuk saudaraku, teman-temanku sekalian. Dan jangan lupa ya ditonton sampai habis ya saudaraku ya. Ya, oke lah. Sekarang saya masuk ini pembahasan masalah walik lagi ya. Karena ada pertanyaan di bawah kolom komentar. Kemarin itu dia menanyakan masalah gimana bang kalau harga cong. Ya saat ini bulan 5 2023 ya, mudah-mudahan ada perkembangan ke depannya saudaraku ya. Oke lah, karena kemarin saya bahas itu masalah size, sekarang saya pindah ke penjelasan masalah sarang cong ya, tentang sarang cong ya gitu saudaraku ya. Jadi kita santai-santai saja saudaraku ya, karena ini silakan simak videonya baik-baik, ditonton, mudah-mudahan bermanfaat, bisa di share kalau perlu nanti supaya bisa menyebarluaskannya berita-berita. Ya, karena saya ini mau menjelaskan tentang masalah harga sarang cong ya. Jadi oke saudaraku, saya mau menjelaskan yang cara pembelian sarang cong ya. Kalau yang dimaksud itu di pertanyaan di bawah kolom komentar saya, gimana kalau sarang cong bang? Jadi kalau sarang cong kita itu saudaraku, cara pembelian sarang cong di lapangan itu kita harus melihat juga dari kualitas dan komposisi sarang itu dulu ya. Ya, jangan istilahnya bahasanya beli kucing dalam karung. Maksudnya beli kucing dalam karung itu kan peribahasa ya, kayak pangtung lah. Ya, mesti kita lihat dulu. Ya, mesti kita lihat, kita periksa, baru kita bisa mencong itu sarang ya. Kita beli cong. Jangan sampai kita beli saja itu langsung congnya ini harganya sekian, nanti rugi. Nah, jadi kita harus betul-betul itu konsisten ya, profesional di lapangan cara pembelian cong. Karena cong juga itu bisa membahayakan diri sendiri saudaraku, bagi pedagang-pedagang yang pengepul. Ya, biasa itu kalau di cong itu apakah sekalian untung atau sekalian rugi. Ya, jadi betul-betul kita itu harus profesional menghadapi itu sarang di lapangan, maksudnya di petani ya. Ya begitu. Kalau petani walik itu taunya dia itu hanya menjual. Ya, kalau cocok ya silakan ambil, kalau tidak ya pasti dia tahan sarangnya. Nah, hanya ini persoalannya yang kita sama-sama yang pembeli sarang di lapangan. Ya, maksudnya kita itu membeli di petani walik yang punya bangunan yang RBW, yang punya sarang walik. Begitu saudara pihak di lapangan. Jadi cara mendeteksi itu sarang cong harus betul-betul kita itu memeriksa itu sarang apakah dia putih ya. Langkah-langkah pertama saya jelaskan saudara-saudaraku ya, apakah dia putih atau warna krem, putih beras tuh, maksudnya putih beras warna krem, atau jangan sampai dia warna banyak plek ya. Nah, itu yang bahaya, itu biasa yang banyak plek, itu plek-plek itu yang belang-belang biasa. Itu yang belang-belang biasa itu membahayakan biasa itu sebagai pedagang kalau langsung dibeli tanpa diperiksa betul-betul. Yang keempat itu sarang, jangan sampai kita beli cong kebanyakan patahan di dalamnya ya. Nah, karena saya biasa beli itu sarang di lapangan saudaraku, karena saya orangnya biasa dibilang tidak usah diperiksa bang, karena itu bagiannya itu semua sama semua ke bawah. Karena kebetulan itu sarang banyak saudaraku. Itu kalau tidak salah itu 15 kiloan ya. 15 kiloan itu sarang, tapi tidak usah saya sebut namanya ya, kan nggak enak. Cukup saya pernah mengalami itu membeli sarang. Di atasnya bagus yang di atas, yang di tengahnya itu agak-agak basah ya, yang di tengahnya agak-agak lembab, yang di atas itu kering bagus, yang paling di bawah itu kebanyakan patahan. Itu makanya saya bilang kalau membeli sarang, apalagi kalau sudah sarang per kilo-kiloan ya, istilahnya sudah kilo-kilo ke atas. Saya itu waktu itu ya alhamdulillah termasuk
Itu waktu apa ya, karena kebetulan itu waktu saya periksakan, saya buru-buru juga, itu sarang banyaknya, itu sarang nggak salah itu kurang lebih 16 kiloan ya, yang jelasnya 15 kilo lebih, kurang dan lebihnya itu waktu. Akhirnya itu waktu itu belinya itu katanya orangnya semua sama, ndak usah di apa, ditumpangkan di kantongan. Kan itu waktu dia kan pakai kantongan besar itu, yang kantongan kalau ndak salah itu 4 berapa ya, 4 kilo lebih itu diambil itu sarang dalam satu kantongan, nggak salah ya. Ada berapa kantongan itu, katanya semua sama. Enggak, mau maaf saudaraku, itu 40 kilo. 40 kilo itu warna biru itu kantongan. Karena pasti teman-teman tahu itu yang kantongannya kayak gitu ya. Itu waktu saya ambil itu sarang, totonya yang di atas itu bagus. Bagus kering, yang di tengah itu agak lembab, agak basah, dia kena kadar air. Yang dibawa sekali juga itu dia itu banyak patahan. Ya, banyak patahan campur dengan sesetan. Ya. Jadi kita itu bisa tertipu juga, tapi mohon maaf saudaraku ya, bagi petani walek, bukan bilang saya ini membahas masalah ini menyindir, enggak. Kita harus betul-betul profesional pembeli walek, dan itu yang petani walek saudaraku dimanapun Anda berada, kita harus keterbukaan, kita harus saling kecocokan, karena bagus, karena kita ini bukan membeli satu kali ya. Istilahnya bukan bersepupu satu kali, kita itu mau bersepupu berkali-kali, maksudnya berlangganan ya. Ya begitu saudaraku ya. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kataku ini, karena saya ini mengungkit, karena pernah saya alami di lapangan saudaraku, yang membeli sarang itu langsung saya beli tanpa periksa, karena saya percayakan yang punya petani walek itu ya. Tapi tidak semua juga begitu, banyak yang baik ya, yang begitu ya, mudah-mudahan dia bisa sadari ya, karena bukan apanya kesiang itu yang kita sebagai pedagang pembeli sarang itu kayak gitu, kering yang di atas, lembab yang di tengah, yang di bawah banyak kakian, patahan campur. Dia tidak mau dibongkar, katanya kalau mau dibongkar dari kantongannya tidak usah dibeli bang. Wah, ada apa ya sebenarnya? Jadi saya percayakan saja ya, namanya rugi ya sudahlah, tidak usahlah dianu, namanya juga itu resiko pembeli, kita sebagai resiko apa, kita sebagai pengepul ya, pembeli sarang. Tapi semua itu ada hikmahnya saudaraku ya. Ya, semua itu ada hikmahnya. Berarti kita itu berjuang di lapangan betul-betul itu, kita itu konsisten, kita itu penuh resiko, penuh tanggung jawab ya saudaraku ya. Karena itu sarang walek bukan murah ya, mahal itu sarang walek. Kalau itu 15 kilo itu anggaplah ratakan, kita itu kita bilang sajalah 10 juta umpamanya, atau 9 juta. Kalau 10 kilo itu berarti 90 juta. Kali 5 kilo berarti berapa ya? Nah, 9 juta, 4.500.000 berarti 13.500.000, 100 berapa ya? 135 juta saudaraku. Kalau sekitar 15 kiloan ya. Jadi kalau salah-salah itu bahaya. Jadi ya, apalagi kita itu sebagai pengumpul ya, untung-untung ya begitulah. Makanya saya bilang banyak risikonya saudaraku dah. Jadi itu pembeli cong, hati-hati ya. Di lapangan itu pembeli cong. Harga cong sekarang saudaraku, sekarang saya jawab, harganya cong sekarang itu tergantung dari kualitas dan komposisi itu sarang ya. Kalau cong mangkot itu, cong mangkot dengan putih campur dengan patahan, anggaplah 2 size ya, umpamanya bahasa size. Umpamanya dia masuk 50-50 atau 60-40 yang saya bahas kemarin ya. Sekarang saya ulangi, ini ada sambungan ini pembahasan ya. Kalau sarang mangkok itu mangkok plontos ya, mangkok plontos itu dia masuk umpamanya 60 atau 40 ya, 60 lah, 60%. Berarti umpamanya harganya 11 juta ya, 11 juta sampai 11.500.000 di lapangan ya. Tapi kalau masuknya patahan itu kenanya itu 9 juta sampai 9.500.000. Jadi nanti kita perkalikan ya, harganya sekalinya 50% kali sekian ya, kali 11.500.000 atau 11 juta ya. Cara pembelian di lapangan kan beda-beda ya. Kalau umpamanya baru kita kalikan lagi, kita tambahkan, kita kalikan lagi patahan seumpamanya 9 juta atau 9.500.000 kita ambilkan ya di petani. Jadi kita kalikan nanti dia dapat ya. Nah, karena kemarin itu saya jelaskan sudah cara pembelian, cara apa ya, cara menghitung komposisi. Jadi kembali lagi sedikit ini ya. Jadi itu caranya pembelian cong di lapangan. Baru nanti kita kumpul, baru kita cong ya. Jangan beli langsung cong sekian. Sekian harganya, nanti kita rugi saudaraku ya, nanti kita rugi kalau kita istilahnya bahasanya menembak saja ya, menebak. Nah itu yang kita hindari ya.
Jadi begitulah saudaraku ya, itulah cara pembelian cong ya. Jadi harganya cong itu tergantung dari komposisi dan kualitas ya. Kalau putih itu harganya tadi itu congnya umpamanya dia masuk 60 ya, atau kata singkatnya lah 50 50% mangkok putih pelontos, 50% patahan yang putih ya, patahan maksudnya patahan. Jadi hitungannya itu kenanya congnya itu bisa kena sekitar 10 sampai enggak 9 juta sampai 9,5 ya congnya itu kalau 50 ya. Nah itu saudaraku ya. Jadi mohon di saudara-saudara, mohon disimak videonya, mudah-mudahan ada hikmah di dalam ini yang saya bahas ini, masalah carancong, masalah pengalaman saya. Jadi inilah sedikit saya isi saudaraku ya, itu cara pembelian cong di lapangan. Yang satu harus kita melihat saran, baru kita membahas cong. Kita harus periksa dulu ya. Sama dengan kita size, kita pisah-pisahkan dulu. Tapi biar kita cong itu mesti kita periksa dulu ya, mesti kita periksa dulu, baru kita kumpul, baru kita cong. Maksud dia komposisi berapa, biar dia kenanya congnya berapa ya, begitu saudaraku ya. Jadi mohon maaf ini saudaraku kalau ada kata-kata saya tuh terselip, hilap, karena saya itu saudaraku hanya semata-mata untuk mendorong saudaraku yang belum berhasil, yang sudah berhasil mudah-mudahan tambah berhasil lagi, yang belum berhasil mudah-mudahan dia pacu dirinya, karena kita saling mendorong, saling membagi ilmu ya. Karena saya itu manusia punya kekurangan ya. Saya tidak pernah mengatakan saya itu punya kelebihan, saya punya kekurangan. Hanya ilmu yang sebatas saya miliki saya bagikan sama saudaraku. Kan ini konten tutorial saya betul-betul untuk memberikan pengalaman untuk saudara. Apa yang saya alami selamanya saya menginjak itu namanya dunia walek hampir 20 tahun ya, hampir 20 tahun ya, alhamdulillah. Ya sudah banyak teman-teman yang saya kasih arahan, banyak sudah berhasil. Malahan sudah ada sampai 3 bangunannya. Saya syukuri karena yang teman-teman itu yang saya kasih arahan sebelumnya sudah berhasil, sudah menjual, biasa diajak ke rumahnya ya, terima kasih banyak, yang penting sudah berhasil ya, berkat doanya saudaraku. Karena inilah ilmu yang saya kasih ya, terima ya. Kalau ada baiknya silakan terima, resapi. Kalau ada jeleknya silakan dibuang ya. Ya oke lah, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilap, hanya Allah yang sempurna saudaraku ya. Oke, sehat dan jaya terus, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.